这是端着请死，都怪你！灭了皇前母亲，叶静云没死。我听过灭天炎和叶静云的故事。谁是30忘恩负义的狗东西？还有什么不清楚的？灭天就该他自爆而死。等暮云收到消息，恩师枉死，到此为止了。最终。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-612-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 611. Sebelumnya, Fan Xingli telah dihabisi oleh sosok misterius, yang mana ia tidak akan pernah membiarkan Mu Yun itu dilukai olehnya. Kematian Xingli tentu saja membuat murka Ling Xintian. Selain itu ia juga mulai menduga kalau ini merupakan ulah dari Mu Yun. Karena itulah ia bersama para tetua lainnya datang kembali ke aliansi langit tiga kutub. Namun mereka tidaklah dapat membuat kekacauan. Pasalnya ada sebuah formasi besar, di mana itu sangatlah sulit untuk bisa dihancurkan. Mu Yun pun datang sambil meminta mereka untuk kemari, karena ia tahu apa tujuan dari para ketua. Mereka itu ingin pergi ke Bila Huangquan dan meminta aliansi langit tiga kutub untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Selain itu, tanpa dua ketua lainnya tahu, penguasa Menara Ponik Ungu tengah menjalin kerjasama dengan Mu Yun. Karena dia sadar betul Mu Yun merupakan sosok yang sangat hebat. Selepas itu, kini Mu Yun dan Igusu tengah sparring. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sparring antara Igusu dan Mu Yun masihlah terus terjadi, di mana dapat terlihat dengan jelas kalau Igusu terus-menerus memberikan tekanan kepada Mu Yun. Ini membuat dirinya sadar kalau sekarang Igusu tengah menguji dirinya. Ternyata itu merupakan teknik pedang saling melirik. Sebuah teknik yang dulu sering Igusu dan Venerable Yun gunakan. Dulu Igusu sering kalah dalam teknik pedang ciptaan Mu Yun, jadi dia pun sangatlah kesal. Mu Yun menenangkannya karena dia akan selalu mengajarinya. Pada kala itu jugalah Mu Yun menamainya sebagai teknik pedang saling melirik. Teknik itu Mu Yun ciptakan untuk bisa digunakan oleh mereka berdua saja. Kembali ke masa sekarang, Igusu terus-menerus menerapkan teknik tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun kembali melihat Mu Yun sebagai Venerable Yun. Ia berusaha untuk meluapkan kekesalannya, bahkan hampir saja membuat Mu Yun terluka. Karena emosi Igusu yang sedang tidak stabil, jadi Mu Yun menghentikan latihan mereka. Di mana ia kesal sebab Mu Yun memiliki nama yang sama dengan Venerable Yun. Sesaat kemudian mereka pun diminta untuk pergi ke sekte Bila Huangquan. 这是端着请死，都怪你！灭了皇前。 Perjalanan pun mereka lakukan di mana Bingu sendiri yang tengah menunggu mereka. Sebelum saling berbicara, ia ingin mereka menikmati minumannya. Namun karena Igusu ingin pada intinya saja, maka Bingu pun memberitahu kalau mereka ini merasa bersalah karena pernah menangkap Igusu. Jadi ia secara pribadi memohon maaf atas kejadian sebelumnya. Bahkan ia memanggilnya sebagai Hisuki, yang membuat dia kesal dan bertanya sebenarnya siapakah Bingyun itu. Sampai tahu siapa ia yang sebenarnya, sampai tahu nama aslinya. Bingyun tidaklah memberitahunya karena yang penting adalah siapa Hisuki sebenarnya. Ia mengingatkan kalau Mi Tianyan mati tanpa tersisa, dan Junyu yang merupakan bawahannya pun membuat sebuah berita bohong yang menyamar sebagai penguasa Istana Pedang Langit, dan sebenarnya sosok yang mengendalikan semua itu adalah ibu dari Hisuki sendiri. Mu Yun baru tahu kalau He Jingyun masihlah hidup, yang mana itu membuat Hisuki semakin mencurigainya saja. Mu Yun segera menjelaskan kalau dulu dia pernah mendengar kisah Mi Tianyan dan He Jingyun. Igusu sendiri ingin tahu apa yang Bingyun inginkan.
Baginya, siapapun yang menjadi musuh dari Sekte 33 Pedang Langit merupakan sahabat dari Sekte Bilau Huangquan. Isuki masihlah belum percaya kepada mereka. Karena itulah Bingyun masihlah memiliki sekutu lain untuk bisa membuatnya percaya, di mana mereka sadar betul betapa besarnya Sekte 33 Pedang Langit. Karena itulah ia menghubungi aliansi Yunhui. Seketika saja itu membuat Higusu menjadi murka, karena ia tidak ingin menyinggung nama itu lagi, karena ia merupakan manusia yang tidak tahu balas budi. Bingyun mencoba untuk menenangkannya, tapi Higusu tidak akan pernah melupakan saat dimana Sekte Pedang Pemusnah Langit dikepung dari segala penjuru. Bukannya menolong, si Muyun itu malah sibuk berebut pusaka. Jadi baginya Muyun itu sangatlah pantas mati dan meledak. 叶静云没死，我听过灭天炎和叶静云的故事。谁是30忘恩负义的狗东西？还有什么不清楚的？灭天就该他自爆而死。 Bingyun sekali lagi menenangkannya dan memberikan sebuah pedang. Ia akan menceritakan sebuah kisah di mana kala itu. Di mana kala itu, aliansi Yunhui dan Sekte Pedang Pemusnah Langit berjarak sangat jauh. Muyun yang baru saja menerima kabar itu tentu sudah sangat terlambat. Meng Zimo berusaha untuk menghentikan Muyun, terlebih lagi saat ini wilayah Zhao dan wilayah 9 elemen tengah menyerbu aliansi. Tujuan penyerangan itu tentu bukan adalah untuk menghancurkan wilayah Yun. Namun Muyun tidaklah memikirkan hal itu karena yang penting adalah keselamatan dari gurunya. Karena itulah ia melakukan pergerakan cepat untuk bisa sampai ke sana. Meskipun sudah terlambat, namun Muyun berhasil menghabisi ratusan raja peri seorang diri. Tubuhnya terluka parah dan hampir meninggoy. 等暮云收到消息，赵玉宇救援恩师枉死，到此为止了。最深。 Higusu tidaklah percaya dengan cerita itu. Pasalnya tidak pernah ada kabar tentang kejadian tersebut di wilayah pedang. Ini sangatlah wajar karena bagaimanapun Sekte 33 Pedang Langit diterobos seorang diri oleh Muyun. Sudah jelas tidak ada yang menyebarkan hal yang memalukan. Perlahan-lahan non pasti Higusu sepertinya mulai percaya dengan cerita itu. Terlebih lagi Muyun memperebutkan pusaka dewa bertujuan untuk bisa membalas dendam dari kematian ayahnya Higusu. Tapi dia itu malah terus mengejek dan bahkan mengutuk Muyun. Sebenarnya Higusu ini seharusnya bersyukur karena dia masih hidup. Lantas ada hak apa dia itu mengutuk Muyun? Di sini Muyun menghentikan Bingyun. Namun Higusu itu pergi sambil membawa pergi pedang ini. Bingyun meminta Muyun untuk segera mengejar seniornya itu. Dan begini maka sudah jelas kalau Bingyun itu tahu siapa Muyun yang sebenarnya. Berpindah ke kediaman dari Higusu, di mana dia itu terus-menerus menangis. Karena selama ini dia telah menyalahkan Muyun tanpa tahu apa yang telah dia lakukan untuk membalas dendam ayahnya. Saat kemudian Muyun pun menghampirinya sambil berusaha untuk menenangkannya, karena ia tidak pernah menyalahkannya. Namun Higusu ini saatlah membencinya dan menganggap dia begitu nekat. Ia yang tinggal seorang diri pun bingung bagaimana cara melewati hari-hari tanpa Muyun dan ayahnya. Ia pun terus menganggap Muyun sebagai pria jahat. Muyun pun meminta maaf kepadanya. Akhirnya Higusu pun mulai sadar dan memberikan ancaman agar ia bisa mengaku siapa dia sebenarnya. Karena sejak tadi dia itu terus memanggilnya sebagai kakak. Terlebih lagi, Muyun itu bisa menggunakan teknik pedang saling melirik. 我不怪你。这日子是怎么过的？你为什么那么冲动？你到底是？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau para ketua dari sekte besar telah berhasil dipentalkan, di mana ini kemungkinan besar adalah ulah dari Muyun. Ia hanya maju seorang diri, sementara para gadisnya hanya menonton perjuangan Muyun saja. Melihat kesombongan dari Muyun itu membuat kedua tetua ini murka. Jadi, Fan Tiansu dan Chi Zhongkong akan mulai serius untuk bisa menumbangkannya. Terlebih lagi, kekuatan besar dari peri sejati tingkat ketiga telah mereka gunakan. 一点没变。日快结束了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.